Halo para pendengar, selamat datang di Kosan, konten santai. Di konten ini aku akan ngobrol santai sama kalian tentang apa yang lagi aku lakuin, apa yang lagi aku sukain, atau apa yang lagi aku baca. Kalian suka nggak sih sama film-film yang bertemakan kiamat-kiamat zombie gitu? Jujur, salah satu tema film apokaliptik yang aku senengi itu adalah film tentang kiamat zombie. Karena horornya dapet, tensi tegangnya dapet, dan tema survivalnya itu sangat seru buat kita ikuti. Tapi kalian pernah ngebayangin nggak sih, misalnya kalian bangun tidur nih, tiba-tiba kalian buka HP, buka media sosial, ataupun menonton televisi. Lalu saat kalian lihat isi-isi di media sosial atau di televisi itu menyiarkan berita-berita tentang adanya wabah atau virus zombie yang sedang menyebar di daerah kalian. Nah, kalau itu terjadi, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar bisa survive dari kiamat zombie? Nah, aku mau cerita nih. Jadi kan waktu tadi malam banget nih, aku buka-buka TikTok dan FYP ku itu nggak tahu kenapa keluar film-film zombie atau cuplikan-cuplikan dari film-film zombie. Waktu aku ngeliat cuplikan-cuplikan itu di TikTok, aku langsung searching tuh, pengen nyari tahu di Google. Misalnya emang beneran ada kiamat zombie, kira-kira apa yang harus kita persiapkan agar bisa survive dari kiamat tersebut? Gila, banyak banget kan waktu luangku. Tapi kalau kalian ngerasa tingkah lakuku ini aneh karena kalian mikirnya kalau wabah zombie itu cuma fiksi belaka, tapi kalian pernah mikir nggak kalau sebenarnya wabah zombie ini disebabkan oleh virus? Dan di negara kita atau di dunia kita saat ini udah ada waktu tahun 2020 itu ada namanya coronavirus, dan itu sama-sama virus. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau di masa depan kemungkinan wabah zombie itu benar-benar bisa terjadi. Dan aku nggak tahu ya, zombie yang nanti tercipta di masa depan kalau emang ada itu apakah emang dia makan manusia atau hanya menjadi orang yang hilang kepikirannya tapi tetap bisa hidup, jalan-jalan, dan melakukan tindakan anarkis. Aku nggak tahu, tapi kemungkinan itu tetap ada. Nah, kembali ke awal tadi, aku kan nyari tuh di Google apa ya yang harus dipersiapkan agar kita bisa survive dari kiamat zombie, dan ternyata ada loh. Dan menurutku ini sumbernya cukup terpercaya. Karena apa? Karena aku nemunya di website National Geographic Indonesia. Jadi di artikel ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, atau bahasa Inggrisnya itu Center for Disease Control and Prevention, atau disingkat CDC. Nah, aku nggak tahu tuh bener apa nggak ngejanya. Nggak bisa bahasa Inggris. Mereka mengatakan ada beberapa hal yang harus kita persiapkan agar kita bisa survive dari wabah virus zombie ini. Dan aku akan memberitahu kepada kalian, tapi aku bandingkan dengan referensiku dari nonton film zombie-zombian ini. Apakah ada hal yang perlu ditambahkan atau ini udah cukup? Itu tergantung nanti menurut kalian juga ya yang nonton. Jadi, menurut CDC ini, hal pertama yang harus dipersiapkan ketika ada wabah zombie yang menyerang daerah kita, itu adalah kita harus mempersiapkan stok air putih, air mineral. Dan menurutku ini adalah hal yang masuk akal. Karena apa? Karena di saat wabah virus zombie, mungkin udah banyak orang terinfeksi. Jadi orang-orang di perusahaan-perusahaan air bersih atau air mineral, mungkin orang-orangnya udah banyak yang terjangkit wabah virus zombie. Suplai air bersih mungkin dalam beberapa hari ke depan akan terputus. Jadi itulah penting mengapa kita harus menyetok sumber air bersih kayak air galon, air mineral kemasan botol, dan lain-lain. Jadi kita harus mempersiapkan itu untuk beberapa hari. Tujuan kita menyetok suplai air putih ini untuk beberapa hari di rumah kita ini mungkin bisa jadi langkah yang sangat efektif. Karena kalau di film-film kan mungkin penanggulangan zombinya nggak terlalu berhasil ya, pasti wabah zombie yang menguasain daerah. Jadi virus ini nggak bisa terkontrol oleh pemerintah. Nggak menutup kemungkinan waktu wabah zombie menyerang daerah kita, pemerintah itu udah siap untuk apa aja sih yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi wabah virus ini, tapi memerlukan waktu beberapa hari. Jadi dengan menyetok air mineral yang cukup buat diri kita bisa survive dari wabah virus ini sampai pemerintah memegang kendali dari virus ini. Yang kedua yang harus dipersiapkan kalau wabah zombie menyerang dunia kita adalah makanan. Nah, di sini yang spesifik dibahas oleh CDC itu adalah makanan-makanan yang tidak mudah busuk, kayak makanan-makanan kalengan, makanan instan, mie instan, dan lain-lain. Kenapa kita perlu menyetok makanan-makanan yang tidak mudah busuk? Karena kita nggak tahu nih kapan wabah ini akan berakhir, kayak COVID-19 kan. Jadi kita mungkin ada isolasi mandiri di rumah dan kita nggak bisa keluar untuk belanja makanan-makanan fresh kayak beli ayam, beli sayur. Kita
udah nggak bisa lagi untuk keluar-keluar untuk beberapa waktu. Jadi dengan menyetok makanan-makanan yang tahan lama, yang bahan-bahan yang tahan lama, nggak mudah basi, itu akan menyelamatkan kita untuk bertahan dari wabah zombie sampai pemerintah berhasil menanggulangi bencana tersebut. Kalau di Indonesia ya, kalau negara ini diserang oleh wabah zombie, yang pasti yang aku stok di rumah itu sarden, karena sarden itu kan nggak mudah busuk. Ada sarden, ada kornet, beras. Nah, untungnya kita sebagai warga Indonesia ya, makanan pokok kita itu beras atau nasi, dan nasi itu kan nggak mudah busuk. Jadi itu sangat membantu kita untuk survive pada saat wabah zombie. Lalu ada mie instan, bubur-bubur instan, dan alhamdulillah ya Indomie itu rasanya itu sangat enak. Jadi kalau kita nyetok Indomie, mau berapa bulan pun di karantina, di isolasi mandiri di rumah sendiri ketika ada wabah zombie, ayo akan kuhadapi, tapi aku masak Indomie dulu. Anjay. Yang ketiga yang harus kita persiapkan saat terjadinya kiamat zombie atau wabah zombie menyerang dunia kita adalah obat-obatan. Nah, menurutku ini penting banget ya untuk nyetok obat-obatan di rumah kita atau tempat kita isolasi atau tempat kita karantina. Karena apa? Karena kita waktu ada kiamat zombie, kita nggak mungkin pergi ke dokter, keluar ke dokter. Karena di luar udah banyak sekali zombie yang berkeliaran. Walaupun dunia udah diserang sama virus zombie, nggak menutup kemungkinan kita masih bisa terserang demam, terserang flu, terserang batuk, dan ini cukup menjadi concern yang nyata ya. Apalagi kalau zombie kan di film-film itu peka terhadap suara. Bayangin kalau waktu ada wabah zombie atau virus zombie menyerang dan kita lagi batuk-batuk, itu pasti langsung ketahuan tempat persembunyian kita atau tempat isolasi kita. Dan menurutku obat-obatan yang paling penting itu paling paracetamol itu harus ada tuh buat obat demam, obat-obat batuk. Misalnya ada yang asma, nyetok obat asma, obat pilek, dan yang paling penting vitamin. Agar apa? Agar daya tahan tubuh kita itu tetap terjaga selama kita melakukan isolasi mandiri atau karantina di rumah sendiri. Yang keempat yang harus kita persiapkan ketika wabah zombie menyerang adalah perlengkapan atau alat-alat untuk sanitasi dan kebersihan. Nah, kalau ini aku nggak terlalu paham ya, apakah produk sanitasi ini berupa kloset jongkok atau kloset duduk. Tapi menurutku ini adalah hal-hal atau barang-barang yang bisa menjaga kita tetap bersih. Mungkin seperti tisu kering, tisu basah. Kalau kita punya anak bayi atau anak kecil, itu kita bisa nyetok popok untuk mereka. Atau mungkin bisa jadi harus punya toilet portable. Karena apa? Karena yang di awal tadi kan mungkin perusahaan air itu karyawan-karyawannya pada jadi zombie semua. Jadi air udah nggak ngalir di rumah kita, dan toilet portable ini sangat penting agar menjaga lingkungan kita atau diri kita tetap bersih untuk membuang kotoran. Lalu persiapan selanjutnya yang harus kita siapkan ketika wabah zombie menyerang adalah pakaian dan tempat tidur. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kalian nonton film-film zombie, pakaian-pakaian yang mereka kenakan kan itu udah kotor-kotor banget, compang-camping, berdebu, dan lain-lain. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus menyiapkan pakaian untuk bisa survive dari bencana ini. Dan menurutku pakaian-pakaian yang harus disiapkan itu sesuai dengan kondisi lingkungan di daerah kita. Jadi misalnya kalian tinggal atau sekarang lagi di luar negeri yang dimana itu tempatnya dingin, bersalju, jangan lupa untuk menyetok pakaian-pakaian hangat, pakaian-pakaian yang bisa menjaga tubuh kalian tetap hangat dan terhindar dari kedinginan. Itu penting. Dan kalau kita tinggal di negara tropis, tentunya baju-baju yang membuat kita nyaman beraktivitas atau membuat pergerakan kita lebih nyaman dan lebih leluasa gitu loh. Kalian kan nggak mungkin kan yang cowok-cowok pakai jas terus untuk menghadapi situasi ini. Jadi yang paling penting yang disiapkan ya mungkin kaos-kaos oblong, celana-celana pendek, celana-celana training, dan udah tuh disingkirin dulu dress-dress kalian yang bikin susah bergerak. Lalu yang paling penting adalah alas kaki. Jadi mungkin udah nyiapin tuh sepatu-sepatu yang ringan, sepatu-sepatu lari, agar pergerakan kita lebih lancar atau lebih leluasa kalau kita harus keluar rumah dan dikejar zombie. Nah, persiapan yang satu ini nih aku mungkin agak bingung karena jarang dilihatkan di film-film, tapi menurutku ini nih penting kalau wabah zombie itu masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah.
Ya, jadi yang harus dipersiapkan selanjutnya itu adalah dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen penting ini bisa jadi seperti akte kelahiran, KTP, paspor, ijazah, kartu keluarga, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kebutuhan pendataan oleh pemerintah. Dan jangan lupa saat kiamat zombie terjadi, kalian juga harus tetap menyimpan atau menyiapkan dokumen-dokumen seperti ijazah-ijazah, sertifikat-sertifikat. Karena apa? Karena misalnya kalau wabah zombie ini berhasil ditanggulangi dan udah nggak ada zombie lagi di dunia ini, kalian tetap harus cari kerja. Dan kerja itu perlu yang namanya ijazah, sertifikat. Untuk apa? Untuk bikin CV yang baik dan menarik agar dilihat HRD dan HRD senang dengan kita dan akhirnya kita keterima kerjaan tersebut. Lalu yang terakhir menurut CDC yang perlu dipersiapkan ketika menghadapi wabah virus zombie adalah peralatan pertolongan pertama atau P3K. Nah ini sangat penting ya, misalnya stok makanan kalian lagi habis nih di rumah dan kalian terpaksa untuk keluar mencari stok makanan dan di luar udah lagi banyak zombie nih. Nah dan itu kan tidak menutup kemungkinan kalau kita kabur atau keluar dari rumah itu kita menghindari zombie, dan saat menghindari itu kita nggak bisa memprediksi nih apakah kita bakal terluka di perjalanan dan lain-lain. Dan itulah mengapa pentingnya kotak pertolongan pertama, agar misalnya kita lagi lari-lari nih tiba-tiba kesandung, ada luka di kaki, dan itu bisa diobati dengan kotak pertolongan pertama yang mungkin isi-isinya itu bisa ada hand saplas, perban, betadin, alkohol, dan lain-lain, dan itu cukup membantu. Kenapa? Karena kalau kita sampai infeksi gara-gara luka, itu bisa bahaya banget, dan masa kita bisa berhasil terhindar dari infeksi virus zombie, malah infeksi luka yang kena. Nah, itulah tadi beberapa persiapan yang disarankan oleh CDC atau Pusat Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat yang harus kita siapkan ketika kita menghadapi wabah virus zombie. Tapi menurutku ada beberapa barang lagi yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bencana ini. Yang pertama menurutku penting adalah kendaraan. Dan kendaraannya ini kalau bisa spesifik mobil. Dan yang seperti kita tahu, mobil itu bisa menjadi kendaraan yang lebih aman dibandingkan motor. Karena apa? Karena mobil kan tertutup tuh. Jadi misalnya kita harus keluar dari rumah berkendara, itu lebih amannya menggunakan mobil. Dan jangan lupa kalau kita udah mempersiapkan mobil sebagai kendaraan kita, kalau amit-amit harus berada di luar rumah, jangan sampai lupakan bensinnya. Ya, nyetok bahan bakar ini merupakan hal yang penting ya. Jadi kalian mungkin bisa beli Pertalite atau Pertamax dulu, nyetok beberapa di rumah, tapi jangan sampai dijual ya. Jangan sampai, itu namanya penyalahgunaan subsidi. Ancas. Dan juga jangan lupa perlengkapan-perlengkapan mobil lainnya seperti ban serep, dan mungkin menaruh beberapa stok barang kita di mobil, amit-amit kita ada sesuatu yang terjadi di jalan dan kita nggak bisa balik ke safe zone kita atau rumah kita. Lalu selanjutnya yang menurutku penting untuk dipersiapkan pada kiamat zombie ini adalah alat-alat atau senjata untuk melindungi diri kita dari zombie. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin ilegal ya punya senjata api. Jadi menurutku senjata-senjata yang harus kita siapkan di rumah mungkin adalah senjata-senjata peralatan-peralatan seperti peralatan tukang gitu ya, kayak tampak atau pedang atau pemukul baseball. Karena dengan senjata-senjata itu paling nggak kita muhasabah diri atau tawakal, amit-amit kalau kita emang harus bertarung dengan zombie yang ada di luar rumah kita. Lalu kira-kira apa lagi yang harus dipersiapkan? Kalian komen aja di kolom komentar, karena menurutku udah cukup ya yang harus dipersiapkan dari kiamat zombie. Yang paling penting kan mental kita untuk survive dan bertahan hidup. Tapi semoga di masa depan jangan sampai ada kiamat zombie, karena cukup serem sih kalau terjadi beneran di dunia nyata. Oke, itulah tadi konten santai hari ini. Cukup random ya pembahasan kita hari ini, malah bahas kiamat zombie. Tapi nggak apa-apa, aku lagi seneng-seneng aja. Ternyata ada loh artikel yang emang bener-bener membahas persiapan apa yang harus kita siapkan agar bisa survive di kiamat zombie ini. Aku sampai nggak expect. Oke, itu aja. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih udah menonton.